Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. And today aku ingin memperkenalkan segmen terbaru di channel aku, yaitu presentasi penuh ceria. Jadi di presentasi penuh ceria ini aku akan ngebahas tentang kodifikasi hukum. Kalian pasti penasaran kan apa sih itu kodifikasi hukum, dan ini akan sangat menyenangkan. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan itu menjadi lebih sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti, kemudian agar didapat suatu Rechtseenheid kesatuan hukum dan suatu Rechtszekerheid kepastian hukum. Kodifikasi nasional yang pertama itu adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon pada awal abad ke-18. Napoleon memerintahkan dan mengundangkan undang-undang Prancis sebagai undang-undang nasional. Nah, dirijen dari segi bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam masyarakat, tetapi dia nggak tertulis. Meskipun demikian, keberlakuannya ditaati sebagaimana halnya peraturan undang-undang. Contohnya, hukum adat, makan harus pakai tangan kanan, berpakaian harus sopan, dan lain sebagainya. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden. Hukum tertulis yaitu hukum yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Nah, umumnya peraturan-peraturan itu berasal dari MPR, DPR, pemerintah, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Hukum tertulis yang dikodifikasikan contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jika dikatakan bahwa pada umumnya dengan hukum adat itu tidak tertulis, ini berarti bahwa rumusan hukum itu tidak dibuat oleh badan perundang-undangnya, tetapi oleh para ahli ilmu hukum adat dalam kitab yang bernilai ilmu saja. Singkatnya, hukum serupa itu dapat dikatakan sebagai ajaran al-lir dan hukum tertulis sebagai kekuasaan Recht al-Mage. Hukum yang tercantum dalam undang-undang dikumpulkan dan disusun dalam suatu kitab hukum mengenai suatu jenis lapangan hukum. Kitab hukum yang demikian itu disebut juga dengan kodifikasi, berasal dari perkataan kodeks atau undang-undang. Arti kodifikasi demikian itu mencerminkan paham legisme yang berpendapat bahwa hukum hanya terdapat dalam undang-undang. Konsekuensi dari pandangan legistis ini yaitu bahwa satu kodifikasi hukum tertentu memuat segala hal yang diperlukan dalam bidang yang bersangkutan. Dapat ditelusuri hingga zaman kuno seperti Kode Hammurabi di Babilonia dan Undang-Undang Ur-Nummu dari Sumeria. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mengatur hukum secara tertulis sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam konteks modern, kodifikasi menjadi lebih relevan ketika membantu menjawab tantangan kompleksitas hukum yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Nah, adapun tujuan dari kodifikasi hukum yaitu adalah kepastian hukum. Dia bersifat pengikat dan berlaku bagi setiap individu. Lalu yang kedua ada penyederhanaan hukum. Simple yang sederhana, tidak bersifat ambigu, mudah dipahami, pasalnya nggak terlalu banyak, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang beragam pula. Lalu cara penyederhanaan hukum dengan cara mengikuti aturan teknis dalam undang-undang yang bersangkutan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu yang ketiga ada kesatuan hukum. Jika suatu hukum membahas tentang suatu perkara, maka satu perkara itu saja yang dibahas, nggak melebar ke perkara manapun. Nah, contohnya hukum biaya dan cukai mengatur peraturan tentang kepabeanan dan cukai saja, sedangkan pajak dan anggaran negara itu tidak dibahas di dalamnya. Nah, contoh spesifik dari kodifikasi hukum di Indonesia meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur berbagai tindak pidana dan sanksinya, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penegakan hukum pidana. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dia menyusun aturan mengenai hubungan perdata antara individu, termasuk kontrak, warisan, dan hak milik. Lalu ada yang ketiga, ada komplikasi hukum Islam, menyediakan pedoman bagi pengadilan agama dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti perkawinan dan warisan. Lalu yang keempat, ada Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Dagang. Ini mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan bisnis di Indonesia. Adapun dampak dari kodifikasi terhadap penegakan hukum adalah yang pertama, kodifikasi memberikan kepastian hukum yang lebih baik, memudahkan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka.
Yang kedua, dengan adanya kodifikasi, peraturan hukum menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran. Oke, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita menjelajahi dunia kodifikasi hukum. Nah, semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa membuka wawasan dan membuat kita lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat ya, kodifikasi bukan hanya sekedar tentang buku tebal yang penuh dengan pasal-pasal, tetapi juga tentang menciptakan keadilan dan kepastian bagi kita semua. Dengan adanya sistem yang teratur, kita bisa hidup lebih tenang dan nyaman tentang hak dan kewajiban kita tentunya. Segitu aja video dari aku, and bye guys!